akan berdoa dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memulai berdoa. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sebenarnya masuk semua ya? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya satu hal. Bayangkan kalau hari ini adalah hari terakhir kalian hidup di dunia. Amalan apa yang ingin kalian bawa kepada Allah? Memperbaiki sholat dulu. Ya, Yang kedua sama keluarga. Masya Allah, jawaban yang luar biasa ya. Nah, pertanyaan itulah yang akan menjadi inti pembelajaran kita hari ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak semua orang mendapat akhir kehidupan yang baik. Karena itulah penting bagi kita untuk mempersiapkan diri sejak sekarang. Hari ini kita akan belajar tentang husnul khotimah dan upaya untuk meraihnya. Yaitu bagaimana meraih akhir kehidupan terbaik di sisi Allah. Kita akan bahas pengertiannya, dalilnya, upaya, dan cara meraihnya. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini ya. Ya, Bu. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian husnul khotimah. Secara bahasa, husnul khotimah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu husnul yang berarti baik, sedangkan khotimah artinya perbuatan atau penutup atau akhir. Jadi kalau lebih bagus, husnul khotimah yaitu akhir kehidupan yang baik. Tapi bukan sekedar meninggal dengan tenang ya. Husnul khotimah dalam pemahaman Islam adalah kondisi di mana seseorang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, bersih dari kemaksiatan, dan mendapat ridhonya. Ini bukan keberuntungan yang datang tiba-tiba, tapi hasil dari kerja proses panjang selama hidupnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah husnul khotimah ini memang diperintahkan dalam Al-Quran? Ya, jawabannya terdapat. Jawabannya, ya, Allah sendiri sudah menegaskan ini dalam Quran surat Al-Imran ayat 102. Ibu baca terlebih dahulu, nanti kalian telepon ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 109. Nah, kalimat janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ini bukan berarti kita bisa mengatur kapan kita mati. Maksudnya adalah hiduplah dengan penuh kekuatan sehingga kapanpun maksudnya adalah
Hiduplah dengan penuh ketaatan sehingga kapanpun kematian datang, kita sudah dalam keadaan kondisi terbaik di sisi Allah. Ini adalah perintah untuk bersiap, bukan menunggu. Setelah mengetahui pengertian dan dalilnya, sekarang bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda husnul khotimah? Para ulama menyebutkan beberapa tanda yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama yaitu tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah di saat akhir hayatnya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa imannya terjaga hingga nafas terakhir. Yang kedua yaitu tentang amal soleh. Meninggal dalam keadaan beramal soleh, misalnya ada orang yang meninggal secara ada orang meninggal yang tepat setelah ia melakukan sholat atau sedang dalam perjalanan mencari ilmu. Ini menandakan bahwa sepanjang hidupnya ia konsisten berbuat baik sehingga Allah memanggilnya di momen terbaiknya. Yang ketiga yaitu pada hari Jumat. Rasulullah juga menyebutkan bahwa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat adalah salah satu tanda kebaikan, karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam yang artinya adalah hari yang paling mulia dalam seminggu. Nah, sekarang bagian yang paling penting dan paling praktis, karena tadi kita sudah tahu apa itu husnul khotimah dan apa tanda-tandanya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk meraihnya? Menjauhi maksiatku. Ya, Banyak doa, ibadah. nah, yang pertama kita akan membahas tentang istiqomah beribadah. Istiqomah artinya konsisten, tidak naik turun. Rasulullah pernah bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah bukan yang paling banyak, tapi yang paling rutin meskipun sedikit. Jadi sholat 5 waktu tepat waktu setiap kali itu jauh lebih baik daripada sholat 5 waktu tepat waktu setiap hari itu jauh lebih bernilai daripada sholat malam sebulan sekali tapi tidak pernah sholat wajib. Yang kedua yaitu menjauhi maksiat. Imam Al-Ghazali menggambarkan dosa seperti titik hitam di cermin hati. Satu titik mungkin tidak dirasa, tapi kalau terus ditambah lama-lama cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya sama sekali. Jadi yang tertutup maksiat akan sulit menerima hidayah, dan itu berbahaya untuk akhir kehidupan kita. Yang ketiga yaitu memperbanyak doa, khususnya doa agar Allah meneguhkan iman kita hingga akhir hayat. Ada doa yang sangat dianjurkan dan sering dibaca Rasulullah yaitu yang muqallibal qulub tsabbit qulubi ala diniknya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah mempelajari tentang 4 hal. Apa saja? Yang pertama, pengertian husnul khotimah. Yang kedua, dalil
tanda-tanda kedatangan Rasulullah. Yang keempat, upaya lainnya. Dari keempat hal itu, kira-kira mana yang paling berkesan buat kalian dan dari pembahasan kita ini tadi? Upaya dulu. Upaya, karena kita bisa saja untuk sekarang tepat sekali. Itulah inti dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu minta kalian untuk merenung sejenak ya. Merenung sejenak dalam hati. Dari 3 upaya meraih husnul khotimah tadi, yang tadi kita bahas, yaitu istiqomah beribadah, menjauhi maksiat, dan memperbanyak doa. Manakah yang hari ini masih perlu kalian perbaiki? Tidak perlu dijawab ya, cukup dalam hati kalian saja. Sekarang kita tutup, dan sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir. Apa pesan penting dalam surat Al-Imran ayat 102 untuk kita semua, untuk kehidupan kita? Ayo, penting karena pertanyaannya tadi, pesan penting dalam surat Al-Imran untuk kita agar kita senantiasa untuk beribadah dan juga menyiapkan untuk kehidupan nanti di akhirat. Iya, betul. Bagus sekali ya. Kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di ruangan ini, tetapi benar-benar kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena husnul khotimah bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita persiapkan mulai detik ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.